Halo, sahabat-sahabat dongeng Hulia. Pernahkah kalian mendengar sebuah batu yang bisa menangis? Hari ini, Hulia akan menceritakan sebuah legenda yang pilu dari sebuah bukit. Sebuah pengingat akan betapa dalamnya cinta seorang ibu dan betapa beratnya hukuman bagi seorang anak yang durhaka. Yuk, dukung terus channel Hulia dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di puncak sebuah bukit yang jauh dari hiruk-pikuk desa, hiduplah seorang ibu petani bernama Ibu Enggang. Ia adalah seorang janda yang hidup sederhana, mengandalkan kebun sayurannya untuk bertahan hidup. Setiap tetes keringatnya adalah wujud cinta dan pengorbanan. Satu-satunya harta dan penyejuk hatinya adalah putrinya yang sangat cantik bernama Putri Sorea. Ibu Enggang mencintai putrinya lebih dari apapun di dunia ini. Namun, sayang sekali kecantikan Putri Sorea tidak seindah hatinya. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang pemalas, manja, dan sangat malu memiliki ibu yang tua dan miskin. Sementara ibunya banting tulang di bawah terik matahari, Putri Sorea lebih suka menghabiskan waktunya di depan cermin, mengagumi kecantikannya sendiri. Ia merasa ibunya yang lusuh adalah aib yang harus disembunyikan. Suatu hari, saat Ibu Enggang sedang bekerja di kebun, ia merasa sangat lelah dan kehausan. Dengan suara yang lembut, ia memanggil putrinya. "Nak, Sorea, tolong ambilkan segelas air untuk ibu. Panas sekali hari ini." Dari dalam rumah, Putri Sorea menjawab dengan ketus tanpa menoleh sedikit pun dari cerminnya. "Ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Rambutku harus sempurna." Hati Ibu Enggang terasa perih, tapi ia hanya bisa menghela napas berat. Setiap hari, ia bekerja sendirian, menanggung lelah dan sepi, sementara putrinya hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Rasa sayang yang begitu besar membuatnya selalu memaafkan perlakuan dingin putrinya. Hingga suatu hari, amarah Putri Sorea meledak karena sebuah hal sepele. Sisir kesayangannya patah. Dengan wajah memerah karena marah, ia berteriak pada ibunya. "Ibu, cepat kemari. Lihat, sisirku patah. Kau harus membelikan yang baru." "Aku juga minta perhiasan baru yang mengkilap." Ibu Enggang datang dengan wajah cemas, mencoba menenangkan putrinya. "Nak, uang kita terbatas. Nanti kalau ada rezeki lebih, ibu belikan ya." Tapi Putri Sorea tidak mau tahu. Ia mengancam, "Tidak, pokoknya aku mau sekarang juga. Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah ini." Malam itu, Ibu Enggang tidak bisa tidur. Hatinya sakit melihat sikap putrinya. Namun ia juga takut kehilangannya. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk memecah celengan bambu satu-satunya. Celengan itu berisi tabungan untuk persediaan makanan mereka di saat sulit. Tapi demi kebahagiaan putrinya, ia rela mengorbankan segalanya. Esok paginya, mereka pun berangkat ke pasar. Ibu Enggang membawa keranjang sayur untuk dijual, sementara Putri Sorea berjalan di belakangnya dengan wajah ceria, membayangkan perhiasan baru. Sepanjang jalan menuruni bukit, Putri Sorea sama sekali tidak membantu ibunya. Ia sengaja menjaga jarak, berjalan beberapa langkah di belakang ibunya, seolah malu jika orang lain melihat mereka bersama. Ketika mereka mulai mendekati keramaian pasar, Putri Sorea berbisik dengan tajam, "Ibu, jalanlah agak jauh dariku. Nanti orang-orang mengira aku ini pembantumu." Kata-kata itu bagai sembilu yang menyayat hati Ibu Enggang. Ia hanya bisa menunduk, menelan pil pahit. Sesampainya di depan toko perhiasan, Putri Sorea langsung asyik memilih. Matanya berbinar melihat kilauan emas dan perak. Kecantikannya menarik perhatian beberapa pemuda yang kebetulan lewat. Salah seorang pemuda bertanya, "Wah,
Nona cantik, kecantikanmu luar biasa. Pemuda lainnya menimpali. Siapa gerangan ibumu? Pasti secantik dirimu. Putri Sorea panik. Ia tidak mau para pemuda itu tahu bahwa wanita tua dan miskin yang berdiri tak jauh darinya adalah ibunya. Dengan cepat ia menunjuk ibu Enggang dari kejauhan dan berkata, "Eh, ibuku, bukan. Itu hanya pembantu yang mengantarkanku. Ibuku jauh lebih cantik dan kaya daripada dia." Kali ini, hati ibu Enggang benar-benar hancur. Ia tidak percaya putri yang ia lahirkan dan besarkan dengan penuh cinta bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu. Ia tidak sanggup lagi menahan kesedihan yang meluap. Di tengah keramaian pasar, ia bersimpuh di tanah, menangis, dan berdoa dengan suara yang bergetar. "Oh, Tuhan, jika ini memang ujian, berikanlah aku kekuatan. Tapi jika anakku telah melampaui batas, kutuklah aku, bukan dia." Namun, takdir berkata lain. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Angin kencang bertiup kencang, dan guntur menggelegar memekakan telinga. Putri Sorea yang ketakutan mencoba berlari, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa kaku dan berat. Apa yang terjadi? Kakiku! Kenapa tidak bisa digerakkan? "Ibu, tolong aku!" jeritnya ketakutan. Perlahan namun pasti, dari ujung kaki, tubuh Putri Sorea mulai berubah menjadi batu. Dengan panik, ia menangis sejadi-jadinya, memohon ampun pada ibunya. "Ibu, maafkan aku, maafkan aku. Bu, aku salah, aku durhaka. Tapi semua sudah terlambat. Kutukan itu tidak bisa ditarik kembali." Sebelum kesadaran terakhirnya menghilang, ia melihat ibunya berlari ke arahnya dengan air mata berlinang, memeluk batu yang dulu adalah tubuhnya. Saat itulah, dari celah-celah batu, mulai mengalir air mata yang tak pernah kering. Air mata penyesalan Putri Sorea yang mengalir selamanya. Konon, batu itu masih ada sampai sekarang. Orang-orang menyebutnya batu menangis, sebuah peringatan abadi bahwa cinta seorang ibu tak terbatas. Tetapi penghormatan seorang anak adalah syarat yang tak bisa ditawar. Pesan dari kisah ini adalah, jangan pernah menyakiti hati orang tua kita, terutama ibu. Keterbatasan mereka bukanlah aib, melainkan bukti dari perjuangan tanpa henti mereka untuk membesarkan kita. Sayangilah dan hormatilah mereka selagi mereka masih ada, karena penyesalan di akhir nanti tidak akan pernah bisa mengubah apapun. Terima kasih sudah menonton Dongeng Hulia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah penuh makna. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya.